Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang CSS atau CSS gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang HTML dan JavaScript. Nah, sekarang kita akan belajar tentang CSS. Apa itu CSS? Jadi CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Nanti ya kita akan bedah gitu ya. Kemudian fungsi dari CSS ini mempersingkat penulisan tag HTML, kemudian mempercepat proses rendering. Jadi gini, kalau menggunakan tag HTML itu bisa panjang beberapa baris gitu ya, kemudian ditulisnya bisa berulang-ulang. Tapi kalau dengan CSS tulisannya bisa pendek dan bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya, saya punya heading atau H1, H2, H3. Nah, di H1, H2, dan H3 itu saya ingin warnanya merah, ukurannya 12, backgroundnya hijau, dan seterusnya. Nah, ketika ingin pewarnaan atau format tadi diimplementasikan ke heading yang lain, maka kita harus menulis ulang. Kalau dengan CSS tidak perlu kita menulis satu, nah, dengan menggunakan selektor tersebut kita bisa gunakan ke tag-tag HTML yang lain. Jadi satu format bisa dipakai untuk beberapa tag, ya itu ya. Sehingga tadi ini akan mempercepat rendering. Kenapa mempercepat rendering? Karena penulisannya tidak begitu banyak. Salah satunya, gitu ya. Kemudian bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh HTML. Kemarin mungkin ada beberapa pertanyaan yang dalam tanda kutip tidak bisa terjawab oleh HTML. Maka dengan CSS bisa terjawab. Contohnya seperti apa? Misalnya, saya ingin untuk inputnya bagus gitu kok, input form ya, bagus, tombolnya warnanya jadi berbeda dan seterusnya. Nah, itu kalau dengan menggunakan formatting HTML, atribut di HTML misalnya ya, font, color, dan seterusnya, ada beberapa yang tidak bisa. Tapi dengan menggunakan CSS, itu bisa digunakan. Yang berikutnya adalah mudah dalam memainten web atau memelihara website. Jadi dengan menggunakan CSS, kita bisa mengubah file CSS-nya saja, otomatis website itu akan berubah secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengubah struktur HTML-nya. Dan itu file CSS, satu file CSS itu bisa dipakai oleh banyak file HTML. Itu mudahnya. Jadi bisa mengontrol. Jadi fungsi-fungsi CSS ini bisa dipakai ke beberapa halaman. Jadi satu kali kita membuat format bisa dipakai oleh beberapa file. Nanti kita akan coba. Nah, ini gambaran secara umum HTML dan CSS. Jadi fungsi CSS di sini adalah untuk mempercantik halaman sebuah website, memperindah, memberikan pewarnaan yang lebih menarik gitu ya. Kalau kita lihat HTML itu hanya sebuah struktur tulisan saja, tetapi belum diberikan kulit, diberikan daging, diberikan baju, celana, sepatu, dan seterusnya. Dengan menggunakan CSS, nah ini CSS ini berfungsi untuk memberikan daging, baju, celana, sehingga kelihatan lebih menarik. Itu ya. Misalnya kalau kayak detik gitu ya, pewarnaannya bagus, kemudian
tata letaknya juga. Nah, itu menggunakan CSS. Itu. Kebayang sampai sini ya, HTML dan CSS. HTML itu kerangkanya. Kalau kalian bayangkan rumah yang baru beres tanpa dicat gitu ya, tanpa dikasih apa-apa embel-embel, baru beres aja, baru beres pembangunan, itulah HTML-nya. Nah, CSS-nya seperti apa? Nah, rumah yang baru beres itu kita cat, kita kasih bunga di depannya, kita kasih pagar, kita kasih kanopi, kita kasih apa lagi ya? Misalnya teralis untuk kaca, kemudian dipercantik lagi dengan ornamen-ornamen yang lain. Nah, itulah CSS-nya gitu ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan HTML ya nggak akan ada nilai jualnya, nggak ada nilai seninya. Tapi nilai seninya akan ada di CSS. Nah, itu fungsi dari CSS. Makanya ada sebuah pekerjaan namanya front end developer. Dia harus menguasai CSS dan HTML. Banyak perusahaan yang memerlukan ini. Yang berikutnya adalah struktur penulisan CSS ini, maaf ya, bukan HTML. Nah, struktur penulisan CSS itu seperti ini. Body, kemudian body ini sebagai selektornya gitu ya. Ini rule-nya di sini. Kemudian ada property, ada value atau atribut bisa disebutkan juga ya ini. Mirip seperti HTML. Kalau HTML kan ini tag, ini atribut, ini nilainya sama. Tapi kalau CSS ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Setiap statement ini, setiap deklarasi properti dan value diakhiri dengan titik koma. Kenapa dengan titik koma? Karena mungkin saja lebih dari satu. Misalnya background color gray. Oh, saya ingin juga nambahkan font color apa titik koma dan seterusnya. Bisa banyak nantinya. Poinnya adalah seperti ini. Ini adalah selektor. Nanti kita akan belajar selektor itu ada selektor tag HTML. Dalam hal ini seperti ini ya. Body, H1, H2, P, kemudian apalagi banyak itu tag-tag HTML selektor. Kita juga bisa membuat tag sendiri. Ada dua jenisnya yaitu ID dan class. Nah, bayangin aja lah dulu ya. Nanti kita akan praktek akan lebih paham. Ya, ini penjelasan sama. Ini berarti di dalamnya dia punya dua properti ya. Ada color, ada background. Jadi kalau ini satu, diakhiri dengan selalu menggunakan titik koma setiap deklarasi ini ya, gitu. Yang berikutnya, nah cara penulisan CSS ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada inline. Inline itu menuliskan langsung di dalam tag HTML-nya. Contoh seperti ini, style color red. Ini menggunakan atribut style ya, colornya apa? Ini ada value-nya adalah isinya, isi dari CSS-nya. Ini sangat tidak disarankan penulisan inline ini. Tapi memang ada penulisannya, standarnya ada. Enabled ini ya. Embedded, sorry. Bukan enable, ini embedded. Jadi ada di dalam file HTML-nya itu sendiri, diapit dengan tag style seperti ini. Kemarin ketika belajar JavaScript sama penulisan seperti ini. Kalau JavaScript kan di sini tagnya adalah script, kalau ini style. Nah, itu embedded di file HTML-nya. Nah, yang terakhir yang akan kita gunakan, memisahkan antara file HTML dengan
CSS-nya. Kenapa dipisahkan? Karena nanti harapannya file CSS kita bisa dipakai oleh beberapa file HTML. Tinggal memanggil aja nantinya gitu. Itu fungsi file eksternal. Kalau yang embedded di file HTML tidak bisa dipanggil oleh HTML lain, harus bikin lagi di dalamnya kayak gini. Sama ini juga. Sehingga yang paling relevan adalah kita membuat sebuah file CSS sama seperti kemarin kita belajar javascript.js gitu ya. Nah, ini .css. Nah, seperti itu. Sehingga nanti file tersebut bisa dipakai oleh beberapa file HTML. Tinggal manggil saja file CSS-nya. Cara memanggilnya seperti ini. Link, rel, style sheet, tipenya text slash CSS, ahrefnya 7 ini sumbernya dari sumber filenya apa, nama filenya gitu. Contohnya seperti itu. Berarti nanti kita bikin sebuah file test.css yang isinya adalah file-file CSS yang bisa digunakan untuk ini. Gitu. Tapi kita juga nanti kita akan coba juga bagaimana membuat file yang sifatnya inline, embedded dengan HTML dan eksternal untuk latihan. Tapi ke depan kita akan coba menggunakan yang eksternal. Itu ya. Nah, ini contohnya yang internal, artinya file CSS-nya itu ditaruh di dalam file HTML. Ini ada tag style tipe text CSS, kemudian di sini ditempatkan script CSS tadi ya, yang selektor, kemudian ini deklarasinya. Nah, contoh seperti ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Saya punya selektor tag P paragraf dan memberikan warna putih gitu ya. Kemudian body warna background color, berarti backgroundnya itu warna blue, hijau. Biru ya, maaf. Nah, nanti ketika kita nulis P internal CSS, ini langsung akan diberikan warna putih. Jadi, CSS ini akan memberitahu browser seperti ini. Tolong semua yang ada tag P berikan warna putih gitu. Jadi kita ingin membuat P lagi di dalam ini, di dalam tag body, ini otomatis akan jadi putih. Karena akan terimplementasi dari CSS ini. Jadi P ini untuk semua P di dalam HTML tersebut. Itu. Makanya tadi kan mempersingkat pekerjaan. Jadi satu kali ini bisa diimplementasikan ke semua jenis P gitu ya. Nah, ini yang inline ya. Jadi P style bla 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 bla. Berarti kalau inline seperti ini hanya P itu aja yang dikenai oleh style tersebut atau gaya tersebut atau format ini. P yang lain aman, biasa saja, nggak warnanya nggak putih dan seterusnya. Itu perbedaannya. Oke ya. Jadi kita menggunakan yang eksternal nantinya. Tapi kita juga akan belajar yang inline, kemudian yang embedded dengan HTML, dan yang eksternal. Yang berikutnya adalah jenis-jenis selektor. Tadi selektor itu kan ada tag ya, P, nah itu selektor namanya. Pertama ada selektor tag HTML yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, jadi digunakan untuk memberikan style pada tag HTML dalam sebuah dokumen. Tentu dokumennya bisa satu, bisa lebih. Contoh H2 color red. Semua H2 dalam dokumen tersebut maka akan diberikan warna merah. Gitu ya. Nah,
H2 ini adalah selektor namanya, selektor HTML, tag HTML. Bukan hanya H2, pokoknya semua tag HTML. Misalnya P, color blue, nah, misalnya, atau seterusnya. Ada selektor lain, namanya ID. Nah, jadi selektor ID itu kita membuat selektor sendiri. Nah, kayak gini misalnya. Contoh, selektor ID ini diawali dengan tanda crash di depannya. Crash merah. Nah, color sama dengan titik 2 ya, titik 2 red. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Kayak gini aja. P ID merah. ID sama dengan merah. Kayak gitu. Jadi kenapa bedanya apa? Kalau selektor tag HTML berarti nanti semua tag yang selektornya H2 akan jadi merah. Tapi kalau selektor ID hanya yang diberikan ID merah aja yang akan mewarisi dari properti ini. Jadi merah nanti si P ini. Itu bedanya. Tetapi ini beda dengan inline. Kalau ini kita bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau ID hanya satu kali. Ada yang bisa dipakai berulang-ulang dalam satu halaman. Namanya kelas. Nah, kalau kelas itu sama dengan ID, cuman menggunakan titik di sininya. Titik merah. Nah, pakai titik ya. Nah, penggunaannya pun berbeda. Kalau tadi ID menggunakan ID, atributnya. Kalau P menggunakan kelas sebagai atribut dari tag HTML-nya. Secara konsepnya sama, cuman kalau kelas tadi dalam satu halaman bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau ID dalam satu halaman file HTML hanya digunakan satu kali. ID itu unik gitu ya. Dalam satu file HTML ya. Kalau misalnya ada 10 HTML berarti boleh 10 kali digunakan tetapi dalam halaman yang berbeda. Tapi kalau kelas boleh dalam satu halaman ada 10, 20 dan seterusnya. Boleh berulang-ulang. Oke, itu. Kemudian ada yang namanya grouping selector. Nah, grouping ini kita punya sebuah style ataupun format tapi digunakan untuk beberapa selektor secara sekaligus. Boleh, contoh seperti ini. Semua paragraf, semua H3, semua tag I itu diberikan ukuran huruf 18 pixel dan warnanya heksadesimal ini misalnya. Nah, maka akan terkena ini untuk 3 ini. Bisa 3, bisa 4. Pokoknya di grup aja, di grouping. Itu ya. Itu grouping selector. Jadi bisa dituliskan secara bareng kayak gini gitu untuk satu formatting ini. Nah, yang terakhir tentang atribut border, padding, dan margin. Jadi border ini memberikan garis tepi. Nah, kayak ini nih. Ini kan ada garis tepi ya. Kalau kotak ingin diberikan warna apa? Warna dan garisnya pakai border. Kemudian padding memberikan jarak antar objek ya ini. Objek di dalam. Dan kalau margin memberikan jarak keluar dari kontennya gitu ya. Kalau pusing dengan kalimat ini, saya berikan gambarannya seperti ini. Ini saya punya sebuah objek atau anggaplah ini teks gitu. Saya belum mandi misalnya di sini nih. Tulisannya ya. Ini objek ini saya ganti dengan tulisan objek yang garis hitam ini ya. Saya ganti dengan tulisan misalnya saya belum mandi. Kemudian nah diberikan border seperti ini. Border. Nah, saya ingin ada jarak antara tulisan dengan border tersebut. Maka itu gunakan yang namanya padding.
dalam ini ya, di dalam kotak ini. Ada padding top, padding right, padding button, dan padding left. Jadi kotak ini di dalamnya ada teks, maka teks dengan kotak di dalamnya ini adalah padding. Tapi kotak dengan objek luarnya gitu ya, mau apalah itu, mau gambar, mau apa, gunakan margin. Nanti kita akan coba biar kebayang gitu ya, perbedaan padding dan margin ini. Jadi padding jarak di dalam, margin jarak keluar dari sebuah objek. Nah itu. Oke, sudah, kita akan demo ya, gimana implementasinya. Ini Visual Studio ya, sama mungkin ya. Sekarang saya akan membuat sebuah file HTML dulu. Oke. Kontrol plus sama dengan. Nah, biar kelihatan gede. Di save. Saya simpan di dokumen misalnya ya. Nama foldernya CSS. Nanti file ini saya berikan ke kalian juga. Ini misalnya nama HTML-nya adalah HTML. Latihan CSS.html. Oke. Sudah berbentuk HTML di sini filenya HTML. Di generate ya, nggak apa-apa. Kemudian add title latihan CSS. Oke. Nah, saya akan body dulu ya, maaf. Saya akan implementasikan yang inline HTML, inline CSS. Bahwa inline itu ada di dalam tagnya. Kayak di sini berarti ya. Ini komentar dalam sebuah HTML. Nah, CSS inline. Ini tidak akan ditampilkan di browser ya. Nah, misalnya ini T, kemudian style seperti ini sama dengan, nah misalnya color udah ada ya, ini warnanya juga udah ada, misalnya blue. Ini CSS inline. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba jalankan di dokumen tadi itu ya, di CSS. Nah, ini ya. Kita jalankan. Nah, ini warnanya jadi ini CSS inline blue ya. Oke. Itu contoh CSS inline. Saya akan save as biar memudahkan kalian nanti belajar. Ini latihan CSS embedded ya. Titik HTML. Nah, kalau embedded itu di dalam tag head tulisannya. Style kayak gini. Tipe, atau bisa seperti ini aja, langsung style aja kayak gini. Tutup style, tutup style. Nah, baru di sini kita implementasikan P, ini selektornya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, otomatis. Nah, biar enak kayak gini. Misalnya color,
red misalnya. Oke. Seperti ini, berarti ini saya hilangkan. Ini menggunakan CSS embedded gitu ya. Oke. Kita coba jalankan yang ini ya. Nah, ini warnanya merah. Warnanya merah. Nah, fungsinya jadi kalau kita bikin lagi P di sini, ini paragraf juga loh. Kita coba refresh. Tadi di close ya. Kalau kita bikin lagi P, ini otomatis warnanya merah juga. Karena apa? Ini artinya tolong berikan warna merah kepada semua P yang ada di dokumen ini, gitu. Ya. Jadi enaknya memainten web itu menggunakan CSS itu tadi ya, satu kali kita bikin ini otomatis. Misalnya tambahkan font weight untuk formatting misalnya bold. Nah, kemudian saya refresh. Nah, ini akan bold semuanya. Bold itu tebal ya. Nah, jadi satu kali kita ubah di sini, ini semuanya berubah. Pokoknya yang ada P-nya. Misalnya ini H1. Kita bikin lagi. Misalnya font size sama dengan 24 pixel. Kemudian warnanya royal blue. Kemudian text decoration. Underline. Ini garis bawah ya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan ini. Saya ingin membuat H1. Ini adalah H1. Oke, kita coba jalankan di refresh. Lihat ini, ada garis bawah, ukurannya 20 dan warna biru. Kemudian saya ingin tambahkan H2. Ini adalah H2. Kita coba jalankan. Kenapa H2 tidak mengikuti H1? Perhatikan. Style ini hanya diimplementasikan untuk selektor H1 saja, sehingga H2 tidak dapat dia. Kalau mau diimplementasikan ya harus bikin lagi. Kecuali kita bikin H1 lagi di bawahnya. H1. Ini heading 1 juga loh misalnya ya. Sehingga ini akan menerima dari seperti yang di atasnya, yaitu format ini. Gitu ya. Nah, ini untuk embedded. Nah, yang terakhir, saya save as aja. Untuk eksternal. Eksternal. Nah, kalau eksternal, kita harus membuat filenya itu di luar. Jadi kita harus buat tambahan file baru di sini, di save ya. Namanya satu folder ya dengan folder CSS tadi, misalnya style.css. Save. Nah, ini bentuknya juga seperti ini. Saya kopikan aja dari ini ke sini. Saya ini stylenya hapus. Ini saya hapus ini ya. Ini lebih rapi kelihatannya nih. Tidak menggabungkan gitu ya HTML dengan CSS dan seterusnya. Ini ya sudah, ini pure HTML aja gitu. Nah, itu. Jadi lebih rapi penulisan HTML-nya. Tadi itu apa? Untuk
link ya. Maaf. Link, jadi saya lupa. Link, rep. Filenya adalah, nama filenya adalah style.css. Type-nya text. Nah, sudah cukup segini juga. Misalnya saya ingin ubah aja, jangan red lah ya. Yang lain, titik 2. Misalnya aqua. Italic. Underline. Gak usah lah. Hanya P aqua aja ya. Kita coba di sini P ini adalah paragraf. Oke. Berarti ini saya hapus. Ada di file apa tadi ya? Eksternal ini ya. Nah, kita lihat berubah nggak nih? Link, renta CSS. Kemudian ke sini harusnya color-nya warna aqua, tapi di sini enggak. Kenapa? Kita lihat. Ini penulisannya benar ya. Oh, kurang rel style sheet. Nah, warnanya jadi warna aqua seperti ini. Tadi saya kurang ini ya, mendefinisikan dokumennya style sheet. Nah, jadi lebih rapi kita. Misalnya ini tambahkan saya H1. Ini adalah judul. Maka di refresh akan muncul judul di sini. Nah, kelebihannya kalau saya save as, saya bikin file baru misalnya file CSS lain .html. Nah, saya open file, recent open yang history. Open folder di dokumen CSS ini ya, saya buka foldernya biar mudah manajemen filenya. Nah, biasanya saya pakai ini, jadi kelihatan di sini pakai file open folder, nanti folder tersebut ada di sebelah sininya, jadi memudahkan untuk membuka filenya. Tadi kan file CSS, file apalagi eksternal, file lain. Nah, file eksternal dan file CSS lain menggunakan style yang sama ini. Sehingga ini paragraf lain misalnya. Ini judul lain. Nah, kita lihat satu file CSS ini dipakai untuk dua file ini. CSS eksternal dan CSS lain. Nah, itulah fungsi dari CSS, bisa dipakai oleh beberapa halaman. Hasilnya akan sama. Ini CSS eksternal ya, ini nih. Tapi kalau saya buka file CSS lain, yang ini, sama ini. Hasilnya juga sama. Jadi satu file bisa dipakai bareng-bareng. Nah, itu ya, implementasi dari beberapa jenis. Oke, yang berikutnya saya gunakan yang ini. Saya akan menjelaskan tentang tadi ID dan kelas. Oke, saya akan buat sebuah selektor dengan mendefinisikan sesuai dengan namanya. Misalnya ini pakai ID berarti kan. Misalnya
merah, color red misalnya. Nah, ini mendefinisikan, ini otomatis ya, mendefinisikan ID. Jadi cara memanggilnya gimana? Tadi di sini bisa menambahkan misalnya H3 misalnya. ID sama dengan merah. Nah, ini judul. Oke, sudah ya. Coba kita jalankan latihan CSS lain ini. Ini udah ya di CSS lain ini. Refresh. Nah, ini warnanya akan merah. Tapi kalau kita membuat H4, ini heading 4. Kita lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Ini defaultnya seperti ini, hitam. Karena dia tidak dikenai apapun. Kenapa? H1, maaf, ini untuk H1. Ini didefinisikan untuk yang lain. Dan ini bisa untuk H1, H2, P, dan seterusnya ini bisa. Nah, gitu. Sehingga ini tidak terkenai oleh yang lain. Gitu ya. Kan banyak tag itu. Nah, kayak gitu fungsi dari ID ini. Jadi ID ini bisa dipakai. Tinggal memanggil aja. Yang berikutnya yang terakhir adalah kelas. Gunakan titik. Nah, titik biru misalnya. Color. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, saya akan implementasikan di sini. Kelas biru. Nah, beda ya. Kalau crash berarti pakai ID di sini. Kalau nggak seperti ini. Kita refresh. Nah, ini otomatis jadi biru ini. Bukan dari sini ya, karena ini tidak ada garis bawah. Dan kelas atau ID bisa dikenai oleh satu atau lebih kelas. Contoh gini. Saya ingin buatkan lagi satu kelas namanya miring misalnya ya. Berarti font weight bukan miring lah. Underline itu garis bawah ya. Bawah misalnya. Garis bawah. Nah, seperti ini. Sebentar saya jual. Text decoration ya, sorry bukan. Text decoration mana paling atas ini ya. Misalnya underline. Oke, berarti ini pakai garis bawah. Nah, garis bawah ini saya implementasikan misalnya di sini. Garis pakai spasi ya, spasi garis bawah. Ini berarti ada dua kelas ini yang berbeda. Nah, ini akan ada garis bawah. Ini juga misalnya saya ingin pakai garis bawah, berarti tambahkan di sini kelas garis bawah. Nah, ini akan ada garis bawah, tetapi garis bawahnya warnanya merah sesuai. Kayak gitu ya. Jadi satu kelas bisa banyak menampung kelas-kelas di dalamnya. Oke, itu ya. Dan kelas ini tidak mulu ke sini ya. Pokoknya tag HTML bisa dikenai itu. Oke, yang terakhir itu bahasan tentang ini sudah grouping ya sama ya. Nah, ini nih. Padding dan margin. Oke. Jadi saya pakai HR ini sini HR ya. Untuk memisahkan
Nah, ini ada garis pakai HR, horizontal row. Saya akan membuat tadi ya tentang border dan padding dan margin. Oke. Nah, biasanya dalam penulisan HTML untuk membuat sebuah kontainer, sebuah penampung sebuah teks biasanya menggunakan div. Nah, seperti ini ya. Menggunakan div. Misalnya ini adalah tulisan dalam sebuah div. Div itu kontainer ya atau penampung. Ember kayak gitulah. Nah, ini div-nya tidak terlihat ini. Tapi sebetulnya ada ini semacam kotak ya div itu. Nah, sekarang kita coba div itu kita beri garis pinggir misalnya. Saya simpan di sini. Misalnya titik garis aja ini. Atau border aja ya, tulisannya border misalnya. Border 1 pixel solid space atau red. Nah, penulisan juga bisa seperti ini, border, kemudian atribut-atributnya seperti ini, tapi ada standarnya. Ini artinya sama seperti ini. Border. Di sini ada border top 1 pixel gitu ya. Kemudian border color red misalnya. Kemudian dan seterusnya. Ini untuk top aja, tapi kalau misalnya semuanya tadi ya tulisannya lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, kita implementasikan ke sini. Div pakai kelas berarti ya, bukan ID, kelas border. Oke. Kita coba jalankan. Nah, lihat. Jadi tadi div itu fungsinya untuk menampung objek di dalamnya, bisa gambar, bisa teks atau yang lainnya. Sehingga ketika membuat sebuah div otomatis akan panjang seperti ini. Div lagi pasti ada ini lagi. Nah, tadi yang disebut dengan padding itu adalah jarak tulisan ini ya dengan objek di dalamnya. Berarti tulisan ini dengan garis warna merah ini. Itu padding. Kalau margin itu ini dengan objek di luarnya. Contoh, border ini saya akan berikan padding. Padding top misalnya. 10 pixel. Oke, sudah aja ya. Nah, apa yang terjadi? Ini ada jarak. Dari garis ini di dalamnya, jarak ke sini nih, 10. Nah, penulisannya bisa seperti ini ya. Saya kasih komen. Maaf. Kalau ingin memberikan padding itu ke semuanya, kanan, atas, bawah, kiri, gunakan seperti ini. Padding 10 px. Maka ini akan terimplementasi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kalau ini kan ke atas aja. Kita lihat. Nah, ini ke atas, ke kanan, nggak kelihatan ya. Ke kiri, ke bawah. Jadi lebih bagus kelihatannya kan, lebih rapi. Nah, sekarang margin. Margin itu adalah jarak ke sampingnya. Objek keluar. Jadi saya ingin memberikan jarak misalnya dari sini ke sini nih. Jangan terlalu mepet misalnya. Tambahkan aja. Misalnya margin ke atas aja ya. Margin top 20 pixel. Oke, apa yang terjadi?
Nah, ini ada jarak ke atasnya. Karena saya berikan top aja. Nah, itu ya, fungsi dari padding dan margin dan border. Oke, itu ya. Nanti di modul itu ada latihan ya, bagaimana kalian membuat padding, margin, dan seterusnya. Dan ini kotak ini, div ini, kan div ini dikenai oleh border ini, bisa diberikan background. Background color, misalnya sky blue. Ya. Maka, nah warnanya akan seperti ini. Oke. Jadi saatnya kalian yang mencoba, nanti saya filenya akan saya berikan di WA gitu ya. Tapi harapannya kalian mencoba terlebih dahulu yang ada di modul. Baru nanti saya implementasikan. Di modul juga ada beberapa latihan yang mungkin di luar yang saya berikan gitu ya. Ini misalnya ya tentang div nih. Tentang div dalam sebuah HTML tadi ya. Ini saya bikinkan biasanya dalam sebuah website itu ada header, ada footer, dan seterusnya. Ini penjelasannya sebaiknya kalian baca dulu ini baru latihan. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ya kayaknya. Jadi karena belum mencoba mungkin jadi belum kebayang. Silahkan dicoba dulu. Nanti setelah dicoba boleh nanti komunikasi di WA kalau ada masalah. Ada satu hal lagi, kalau misalnya kenapa style saya tidak berubah-ubah udah di-link-kan. Biasanya kayak gini nih, saya contohkan ya. Aman ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi gini, biasanya kalau error gitu ya, kalau error, kok punya saya kok nggak tampil sesuai dengan apa yang dituliskan di file CSS. Misalnya saya salah menuliskan file, misalnya CSS gitu ya. Nah, sehingga nanti tampilannya, nah kayak gini, ini kan standar HTML biasa. Nah, cara mudah untuk mencari kesalahan, kayak gini, diklik kanan, kemudian lihat sumber halaman atau view source code kalau dalam bahasa Inggris ya. Klik kanan, view source code. Ini kan tampilan aslinya nih. Diklik aja bagian ininya nih, CSS-nya. Nah, berarti kan tidak terhubung ini. Kelihatan di atasnya tuh. Kalian gini aja. Hapus yang belakang foldernya, enter. Yang benar itu ke sini nih. Klik aja ini. Oh, berarti ini yang benar nih. Kan kelihatan CSS-nya. Ini nih yang benar ini. Dikopiin aja. Simpan aja di sini nih. Ini berarti file yang benernya gitu. Itu cara mendebug kalau misalnya hasil yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang ada di CSS. Oke ya.